Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 41, bisa melihatmu tapi tidak bisa menyentuhmu. Wiwin menepuk jidatnya lagi. Tapi kenapa kamu tiba-tiba keluar dari apartemenmu, Win? Tanya Xia penasaran. Cek Raldo, dia ada di apartemenku. Padahal dia tahu aku tidak ada di rumah. Apa? Kaget Xia sampai bangkit dari tidurannya. Kamu juga kaget kan? Emang sih kita biasa aja waktu tinggal di Amerika. Tapi aku tidak nyaman kalau di Indonesia. Kan kamu tahu sendiri negara ini sangat kental dengan namanya gosip. Kalau menyebar berita yang tidak bagaimana? Dia pria lajang dan aku perempuan lajang kan? Mana normal tinggal satu atap padahal kami tidak ada hubungan apapun. Melainkan partner kerja. Hah, bisa hancur karirku dicap perempuan murah. Belum lagi si pria psycho itu, selalu saja mencoba mendekatiku. Bahkan ngebet banget deh minta aku jadi pacarnya. Astaga Win, kamu sangat menakjubkan. Banyak pria yang antri kalau kamu bilang mau menikah. Decak kagum Xia melupakan rasa kesalnya sejenak. Xia menggeleng kepalanya seketika. Bukan itu yang penting, tapi yang penting sekarang adalah urusan Raldo. Sepertinya dia itu menyukaimu tahu. Ceka, jangan ngawur kamu Xia. Kan kamu tahu sendiri dia itu suka mengoleksi barang-barang por. Aku rasa dia tertarik dengan tubuhku saja. Karena aku pernah lihat dia menatap pahaku. Bahkan berani memegang pahaku hari itu. Apa? Pekik Xia, berisik suaramu. Wiwin mengusap telinganya yang berdengung. Iya juga, kenapa aku lupa? Kalau dia itu memang suka mengoleksi foto-foto perempuan. Tapi tunggu, bagaimana dia bisa tahu sandi apartemenmu? Tanya Xia. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa tahu sandinya. Jawab Wiwin. Lalu kenapa kamu mau dia menjadi manajermu? Ledek Xia. Kapan aku mau dia jadi manajerku? Dia sendiri yang tiba-tiba datang menggantikan Pak Chow. Xia bergidik nyeri jadinya. Kamu harus hati-hati Win. Aku benar-benar lupa kalau dia pengoleksi foto dan video Bo. Wiwin mengangguk lalu Wiwin terlonjak kaget. Saat Xia tiba-tiba menyambar HP Xia yang berdering. Halo mas. Sapa Xia tersenyum lebar menatap wajah sang suami yang terlihat lelah. Halo sayang, balas Kevin sambil tersenyum. Wiwin yang jengah lebih memilih memainkan ponselnya dibanding mendengarkan Xia dan Kevin yang sedang berceloteh mesra satu sama lain. Kamu ngapain sayang? Tanya Kevin sambil masuk ke hotel penginapannya. Terlihat kesulitan membawa kopernya sekaligus memegang HP-nya. Yang sedang VC dengan sang istri. Xia terkekeh. Mas baru aja sampai ya.
Tanya Sya berjalan ke arah sofa dan duduk manis di sana. Iya sayang, baru aja sampai. Jawab Kevin. Seharusnya Mas kalau udah sampai di kamar baru menghubungi aku. Kalau begini kan Mas yang repot. Tidak sayang, aku sangat merindukanmu. Itu sebabnya aku yang tidak sabar menghubungimu. Sekarang aku bisa bernafas. Sya tertawa mendengar gombalan sang suami. Ah, aku ingin sekali jadi sofa itu. Keluh Kevin melihat Sya tengah menyandar di sandaran sofa. Sya terkekeh geli. Mas ini ada-ada aja. Mas mau ngapain? Sya melihat Kevin membawa ponselnya seperti mau masuk ke kamar mandi. Aku mau mandi sayang, jawab Kevin. Sya buru-buru bangkit dan masuk ke kamar mandinya. Lalu tak lupa ia menguncinya. Sya duduk di kloset sambil tersenyum lebar menanti suaminya mandi. Dasar istriku ini, siapa suruh kamu tidak mau ikut sayang? Gemas Kevin yang tahu Sya tengah menunggunya buka baju. Sya menyeringai lebar. Sya dan Kevin terus saja berceloteh, menceritakan apa saja kegiatan mereka tadinya. Bahkan berkali-kali Sya menelan ludah, melihat betapa gagah dan sesinya sang suami dilihat dari layar ponselnya. Hayo, apa yang kamu pikirkan sayang? Goda Kevin. Tidak ada mas, aku tidak memikirkan apapun. Elak Sya menutupi sebelah pipinya yang merona. Kevin tergelak. Inilah yang aku pikirkan sayang. Aku bisa melihatmu tapi tidak bisa menyentuhmu. Sya tersenyum hangat ke Kevin. Mas tidur ya, pasti capek abis perjalanan jauh. Mas udah makan? Tanya Sya. Udah sayang, tadi makan di warteg sama Bayu. Cepat mas ganti baju biar enggak masuk angin. Aku lihat ramalan cuaca di sana sedang hujan. Iya kan? Kevin mengangguk. Akhirnya Sya bisa merasakan hubungan jarak jauh bersama Kevin. Dan sekarang Sya tidak lagi bekerja di perusahaan Kevin. Atas permintaan Kevin sendiri yang mau Sya tetap di rumah. Sya yang memang dasarnya patuh, tentu mengikuti perintah sang suami. Yang hanya ingin Sya banyak istirahat, karena Kevin selalu mencuri jam tidurnya Sya. Hingga Sya tidak bisa tidur cukup, Wiwin bangun pagi-pagi dan berjalan sempoyongan ke kamar mandi. Ular! Pekik Wiwin melompat-lompat kaget. Mana ular? Sya juga terbangun dengan wajah bantalnya itu nan kaget. Wiwin mengucek-ngucek matanya. Sya, kenapa bisa banyak kabel di sini? Omel Wiwin yang baru menyadari benda yang disebut ular olehnya. Oh, tadi aku teleponan sama Mas Kevin. Dan dia yang minta aku untuk pasang kabel sambung supaya HP-ku enggak mati. Jawab Sya kembali duduk. Dan memperhatikan Kevin yang masih terlelap di layar ponselnya. Wiwin menghela nafas panjang. Gila, parah banget bucin kalian. Baru aja ditinggal 1 hari udah mantengin HP berjam-jam.
Wiwin memilih masuk ke kamar mandi. Xia membangunkan suaminya yang menyahut dengan deheman seperti biasa. "Bangun mas," katanya mau kerja. Kevin pun bangkit mengambil ponselnya. Xia menangkup kedua pipinya sendiri sambil tersenyum, memperhatikan raut wajah lucu suaminya yang sedang mengumpulkan nyawanya. "Mas mau mandi?" tanya Xia. Kevin mengangguk dan tak lama terdengar suara ketukan pintu. "Sabar ya sayang," pinta Kevin. Xia pun mengangguk mengerti. Dan tak lama Xia melihat Bayu yang tengah membawa sarapan untuk Kevin. "Hai, Bayu," sapa Xia. Bayu mengedarkan pandangannya dan melihat ke arah HP Kevin, yang mana ada Xia dengan raut wajah khas bangun tidurnya. Bayu tersenyum tipis menggeleng kepalanya melihat Kevin. Sungguh Kevin dan Xia seperti tidak bisa dipisahkan. Kalau jauh sedikit saja harus mantengin HP tiap jam. "Udah mas, nanti kalau makan siang hubungi aku ya." "Iya sayang, kamu tidak mau melihatku mandi?" tanya Kevin dengan santai. Bayu membulatkan matanya, lalu segera mengusir pelayan yang tengah menahan tawa. Dengan cepat Bayu meletakkan tablet kerjanya di meja Kevin, supaya atasannya itu tahu apa saja jadwal kerjanya itu, dan keluar dari kamar Kevin. Wiwin datang ke agensi naungannya berada disambut oleh Raldo. "Kenapa tidak mendatangiku, Win? Kamu juga kenapa tidak di apartemen?" cecar Raldo. Wiwin tersentak mendengarnya. Astaga. Dia benar-benar meletakkan CCTV tersembunyi di dalam apartemenku. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu aku tidak ada di apartemen? Batin Wiwin melangkah mundur seketika. "Kenapa, Win?" tanya Raldo mendekat. "Di mana Pak Cakra?" tanya Wiwin berdeham, berusaha terlihat baik-baik saja seolah tidak tahu apa-apa. "Pak Cakra? Buat apa kamu ketemu Pak Cakra?" tanya Raldo. "Aku harus beritahu dia kalau aku ingin istirahat selama 1 minggu," jawab Wiwin dengan enteng meninggalkan Raldo. Raldo berlari menyusul Wiwin. "Kenapa? Apa yang akan kamu lakukan selama 1 minggu itu?" "Aku ingin bersenang-senang," jawab Wiwin lagi tanpa melihat ke arah Raldo. "Bersenang-senang kemana?" cecarnya Raldo lagi. "Aku harus menenangkan diri, Do. Kan kamu tahu apa yang terjadi denganku? Apa aku tidak boleh refreshing? Hanya sekedar menenangkan diri saja loh." "Aku juga mau liburan." "Liburan kemana? Perlu aku ikut?" tanya Raldo. "Aku pergi sama Shadow." "Jangan ganggu kami, oke?" Raldo melihat punggung mulus Wiwin yang tengah melenggang pergi menjauhinya. Pandangannya turun ke bawah melihat bokong sese Wiwin. Paha mulus dan kaki panjang Wiwin yang sangat indah. Wiwin menghela nafas panjang berhasil lolos dari Raldo. Dia makin menakutkan saja, batin Wiwin bergidik ngeri.
Wiwin pernah tak sengaja melihat Raldo tengah melihat potret yang diperbesar foto paha perempuan. Walaupun tidak tahu siapa orang di foto itu, tapi Wiwin tahu kalau yang dilihat Raldo itu adalah fotonya. Wiwin tentu tahu bagian-bagian tubuhnya, karena ia adalah pemilik tubuhnya sendiri. Sejak saat itulah Wiwin memendamnya sendiri, mulai menjaga jarak dari Raldo. Bahkan saat bannya kempes pun ia tidak mau meminta bantuan Raldo. Padahal pria itu adalah manajernya sendiri. Wiwin pun dapat izin selama seminggu oleh Cakra selaku bosnya di tempatnya bekerja. "Bagaimana Win, kamu dikasih izin?" tanya Raldo langsung menghadang jalan Wiwin saat ini. Wiwin melangkah mundur. "Pasti tidak dikasih izin kan? Secara kamu sedang bermasalah akhir-akhir ini. Akan lebih baik kamu menyibukkan diri dengan bekerja. Supaya pikiranmu tidak kosong." Wiwin hanya diam lalu teleponnya bergetar. Dengan secepat kilat Wiwin mengangkatnya, tanpa melihat siapa yang tengah menelponnya. "Halo Syah, ada apa?" tanya Wiwin menjauh dari Raldo. Ia mengira yang menelponnya saat ini adalah Syah. "Aku Bayu." Wiwin menjatuhkan rahangnya. "Bayu, ini Bayu?" Wiwin melihat layar ponselnya, ternyata memang benar Bayu. "Maaf, aku terlalu bersemangat mengangkat panggilanmu. Karena aku bisa terbebas dari seseorang." Tidak masalah." Balas Bayu mengerti. "Tapi kenapa kamu menghubungiku? Bukannya kamu lagi di Bandung?" tanya Wiwin. "Aku naik pesawat dari Bandung ke sini, ada berkas yang harus diambil," jawab Bayu. "Oh, gitu ya, ada apa?" tanya Wiwin. "Wiwin," panggil Raldo langsung memegang bahu Wiwin yang terbuka. Wiwin terpekik kaget. "Kenapa?" tanya Raldo yang masih tidak menyadari perbuatannya membuat Wiwin takut. "Kenapa Win?" tanya Bayu dari seberang. "Iya Bayu, ada apa?" tanya Wiwin menepis tangan Raldo lalu menjauh dari sana. Kenapa Wiwin jadi aneh? Tadi dia bilang Syah, sekarang Bayu. Ada hubungan apa Wiwin dengan Bayu? Batin Raldo. "Bayu." Bisik Wiwin. "Ada apa?" tanya Bayu. "Bisa kamu menjemputku? Mobilku sedang di bengkel. Mobilmu juga kehabisan bensin di rumah Syah, tadi aku naik taksi. Dan sekarang aku takut diantar pulang satu mobil dengan manajerku." Bisik Wiwin memelas. "Di mana?" tanya Bayu. Wiwin langsung memberitahu alamatnya. "Tunggu 5 menit. "Iya, terima kasih," ucap Wiwin dengan tulus. "Siapa Win? Tadi aku dengar Bayu." "Siapa Bayu? Kenapa aku tidak tahu model lawanmu bernama Bayu? Apa ada yang aku lupakan?" Wiwin tersenyum canggung.
Sebenarnya Bayu pacarku. Jawab Wiwin. Apa? Bagaimana bisa? Bentak Raldo dengan nada meninggi. Wiwin melangkah mundur seketika lalu dengan cepat melarikan diri dari sana. Raldo yang belum sadar pun tersentak tidak melihat Wiwin di sekitarnya. Anji, bedebah mana yang memacarinya? Emosi Raldo berlari mencari Wiwin. Wiwin tiba di lobi dan terus saja berlari. Dan ia terpekik saat tangannya dicekal oleh seseorang. Wiwin menoleh ke arah tangannya. Lalu menaikkan pandangannya hingga bertemu dengan mata memerah Raldo. Katakan, siapa pacarmu? Bagaimana bisa kau berpacaran dengannya? Tanya Raldo dengan nada berbeda. Wiwin merinding mendengar suara Raldo yang menyeramkan di telinganya. Lepas do, terserah aku mau berpacaran dengan siapa. Memang apa hubungannya denganmu? Aku manajermu. Jawab Raldo mencengkeram pergelangan tangan Wiwin. Wiwin meringis. Manajer? Apa kuasa manajer do? Kalau aku mencintainya orang tuaku pun bisa aku lawan. Jika tidak merestuiku dengannya, lalu bagaimana denganmu? Kamu terlalu berlebihan do, aku juga punya privasi. Kamu tidak boleh berpacaran, titah Raldo. Lepas do. Kamu tidak malu dilihat banyak orang? Bentak Wiwin. Raldo seperti kehilangan kendali diri. Ia tidak senang mendengar Wiwin punya pacar. Kau milikku, hanya milikku. Dan akan selalu menjadi milikku, camkan itu. Desis Raldo seolah sedang mengeluarkan wujud aslinya. Tolong, bantu aku, tolong. Jerit Wiwin. Sedangkan kru agensi perusahaan Wiwin terlihat ketakutan. Menyingkir kalian. Marah Raldo. Wiwin meringis kesakitan. Bersambung.